Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru hebat di SMP IT Abu Bakar Yogyakarta, pada kesempatan ini saya Sri Wahyu Utami SPDMA, Guru Bimbingan dan Konseling, akan mempresentasikan mengenai pengimbasan AKM, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum. Harapannya teman-teman guru di SMP IT Abu Bakar dapat mengikuti kegiatan atau seri belajar AKM ini untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Mari kita mulai bersama-sama. Kita mulai dari hal mengapa kita perlu mengikuti kegiatan AKM ini. Nah, kita yang pertama adalah memotivasi diri ya. Kita motivasi diri kita terkait untuk selalu meningkatkan kompetensi baik itu dalam pengetahuan dan keterampilan di masa pandemi ini. Motivasinya apa? Mari kita tingkatkan kemampuan untuk memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional dan dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Jadi di sini sekarang ini sedang digalakkan mengenai AKM ya, baik di tingkat SD, SMP maupun di SMA. Nah, sebagai seorang guru kita wajib tahu mengapa kita melaksanakan kegiatan ini. Jadi untuk meningkatkan pengetahuan kita mengenai apa sih itu AKM, apa sih itu mengenai asesmen kompetensi minimum. Nah, yang selanjutnya adalah apa itu AKM? Ya, mari kita bahas bersama-sama. AKM merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru atau kepala sekolah atau pengawas baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK, guru atau kepala sekolah di tingkat SD luar biasa, SMP luar biasa, dan SMA luar biasa, dan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sederajat, dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan dari asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen baik dalam literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Jadi AKM itu merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk guru dan kepala sekolah baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK, dan guru dan kepala sekolah di tingkat SDLB, SMP LB, SMA LB, dan PKBM sederajat agar memahami mengenai asesmen nasional. Kemudian yang selanjutnya, apa itu tujuan dari AKM? Tujuan dari AKM ini adalah untuk memahami konsep asesmen nasional. Yang pertama adalah kita memahami konsep asesmen nasional. Kemudian yang kedua, kita memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Bagaimana bentuk pelaksanaannya nanti akan dibahas dalam seri AKM ini. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Kemudian yang keempat adalah mampu menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Jadi yang pertama memahami konsepnya, kemudian yang kedua adalah memahami bentuk pelaksanaannya, kemudian yang ketiga dan keempat nanti kita akan mengetahui contohnya dari asesmen literasi membaca dan asesmen literasi numerasi, seperti itu pada asesmen kompetensi minimum. Kemudian yang kelima adalah membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Jadi di sini kita nanti akan diajarkan atau diberikan pengetahuan mengenai membaca dan menindaklanjuti laporannya bagaimana. Kemudian yang keenam adalah melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar. Setelah kita memahami bagaimana terkait dengan konsep, kemudian bentuk pelaksanaan, kemudian contoh asesmen literasi membaca dan numerasi dan laporannya, maka guru wajib untuk melakukan pengimbasan ya terhadap seri belajar asesmen kompetensi minimum ini. Kemudian siapa saja yang menjadi peserta? Siapa saja peserta dalam kegiatan seri AKM ini? Yang pertama adalah guru di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian kepala sekolah, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, maupun SMK. Pengawas sekolah
di tingkat SD juga, SMP dan SMA atau SMK, kemudian seluruh guru ya dan kepala sekolah di tingkat SDLB, SMPLB dan SMALB. Serta peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yaitu PKBM sederajat baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK. Kemudian yang selanjutnya adalah syaratnya adalah telah memiliki akun di SIM PKB. Jadi sasarannya adalah seluruh guru dan kepala sekolah dan pengawasnya di tingkat SD, SMP, dan SMA, kemudian di PKBM. Seperti itu yang telah memiliki akun SIM PKB. Kemudian tahap pelaksanaannya bagaimana? Tahap pelaksanaan dari AKM ini ada dua Bapak Ibu Guru sekalian. Ada dua, yang pertama adalah tahap BIMTEK, yang kedua adalah tahap pengimbasan. Tahap BIMTEK ini pesertanya adalah guru dan kepala sekolah dan pengawas di tingkat SD, SMP, SMA maupun di tingkat sekolah luar biasa dan PKBM sederajat. Di sini seluruhnya mendapatkan mengenai yang pertama adalah ada pretestnya, kemudian materinya, kemudian nanti ada post-testnya. Kemudian setelah selesai dan mendapatkan nilai minimal 7, maka kita wajib untuk melaksanakan pengimbasan. Tahap yang kedua adalah pengimbasan. Peserta adalah guru atau kepala sekolah dan pengawas di tingkat sama SD, SMP, SMA atau SMK dan sekolah luar biasa serta PKBM yang telah menyelesaikan tahap 1 atau BIMTEK dengan minimal nilai 7 dan dilakukan di satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, harapannya kita semuanya nanti bisa mengikuti kegiatan AKM ini untuk meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru ya, agar menjadi guru yang profesional. Kapan pelaksanaannya? Jadwal pelaksanaan dari AKM ini yang pertama adalah tahap pendaftaran ya. Jadi setiap guru, kepala sekolah atau pengawas dan kemudian dari PKBM mendaftar dengan memilih jadwal. Kita bisa memilih jadwal yang tersedia dari mulai tanggal 22 Desember tahun 2020 sampai dengan 23 Februari tahun 2021. Jadi di sini kita bisa untuk memilih jadwalnya yang kita inginkan ya pada saat kita mendaftar. Kemudian kapan pelaksanaannya? Jadi jadwalnya di sini Bapak Ibu guru bisa memilih ya. Di sini ada 11 angkatan yang bisa Bapak Ibu pilih dari mulai tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 27 Februari tahun 2021. Nah, silakan Bapak Ibu guru bisa belajar secara fleksibel dengan menggunakan website guru belajar ya dari Kemendikbud. Silakan bisa memilih angkatan keberapa. Kalau saya kemarin adalah angkatan yang ke-7 ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu semuanya memilih sesuai dengan yang diinginkan. Kita belajarnya fleksibel dimanapun dan kapanpun kita bisa belajar. Sebagai seorang guru, kita wajib juga untuk meningkatkan profesionalisme kita dalam mengajar anak-anak sekalian. Seperti itu. Jadi ada 11 angkatan ya, 11 angkatan yang bisa kita pilih untuk mengikuti kegiatan guru belajar di tahap BIMTEK. Kemudian yang ketiga adalah tahap pengimbasan ya. Tahap pengimbasan ini semua angkatan wajib melaksanakan pengimbasan mulai dari tanggal 9 Januari sampai dengan 27 Februari. Nanti untuk video pengimbasannya diupload di YouTube dan linknya nanti disematkan di webnya guru belajar ya pada seri AKM. Nah, semoga Bapak Ibu guru sekalian menjadi tertarik setelah mengikuti pengimbasan ini untuk segera mengikuti seri belajar AKM dan juga seri-seri yang lain nanti yang ada pada webnya guru belajar Kemendikbud seperti itu. Nah, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Tetap semangat di era pandemi ini.
tidak menyurutkan kita semuanya untuk terus belajar, meningkatkan pengetahuan dan kompetensi kita sebagai seorang guru, agar kita bisa mendidik putra-putri, siswa dan siswi sekalian menjadi generasi penerus bangsa yang handal, kompeten, dan juga memiliki karakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.